sehat pemirsa, dan kita masih membahas mengenai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya atau hepatitis misterius. Misterius. Yes. Masih bersama Dokter Fatimah Safira Alata, spesialis anak. Oke. Betul. Nah, Dokter Safira nih mungkin bisa menjawab lagi nih dok, fakta atau mitos. Ya. Katanya gejala hepatitis akut ini mirip seperti gejala hepatitis A, B, dan C. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. 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 Tapi miripnya sebenarnya lebih yang A. Yang A ya dok ya, oke. Ya, B dengan C itu mirip dengan kuningnya. Kalau A itu dengan mual, muntah, sakit perut, sama persis sama hepatitis yang sekarang ini. Yang sekarang ini Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya ada demam dengan gejala pencernaan ya dok ya. Iya. Mulai dari itu tadi ya Mual, muntah, muntah, diare, diare ya? konstipasi bisa juga dok? Konstipasi enggak. Enggak ya, Oh. mual, muntah, Mual, muntah, diare ya diare. khasnya Sama demam. ya. Sakit perut. Dan sakit perut. Oke. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya, Yes. dokter ya. Jangan sampai bawa ke rumah sakit sudah kuning tadi ya, Sudah dokter bilangnya. kuning atau buang air besarnya dempul, Ya. nah tuh udah berat sekali. Apalagi ada penurunan kesadaran, anaknya udah mulai lemes-lemes, nggak kesannya tidur terus, nah itu udah bahaya. Ya, bahaya. Nah, terkait tadi dokter, ini kan kita lagi membahas tentang hepatitis misterius. Nah, di praktek dokter, pengalaman dokter, ataupun yang sekarang terjadi kayak sekarang, udah ada nggak gejala yang menyerupai hepatitis misterius ini dokter? Yang datang ke dokter, ke praktek dokter nih. Kalau dengan infeksi saluran cerna itu ya banyak sekali kasus di saya yang datang ya dengan mual, muntah, mencret karena saya dokter saluran cerna dan hati. Jadi tentunya pasien itu banyak sekali. Dirujuk ke dokter, ya, ya. tapi kalau yang dengan seperti ini menyerupai ini tidak ada kasusnya, jarang sekali ada ke RSCM. Tapi sudah terlalu berat kasusnya waktu datang. Jadi yang baru mulai-mulai, baru awal-awal kasus itu belum ada lagi saat ini. Oke. Walaupun yang menyerupai hepatitis misterius tadi yang dikatakan dokter tadi ya, berarti memang belum ada ya? Ya belum ada lagi kasusnya yang menyerupai itu ya. Tapi kalau yang dengan gejala hepatitis lain karena penyakit lain ada. Oke, nah dok, ini kan sebenarnya ya namanya juga kita di Indonesia sebenarnya kan memang kuning gitu ya, anak kuning itu memang sebenarnya lumayan banyak ya dok ya. Nah tapi mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat nih ya, perbedaan nih dok antara oh ini si hepatitis akut nih yang kuning karena hepatitis akut atau kuning sakit kuning yang biasa menurut masyarakat tuh. Silakan dokter. Ya, jadi penyakit kuning itu banyak Betul. banget ya. Mulai dari bayi, itu bayi baru lahir itu juga kuning. Biasanya tuh normal. Pada bayi baru lahir, berat badannya bagus, 14 hari pertama itu oke. Biasanya hilang sendiri nanti. Tapi ada lagi yang setelah 2 minggu, itu bayi kuning, apalagi dengan buang air besarnya dempul, nah itu kita harus lebih curiga. Itu biasanya namanya kolestasis. Yang disebabkan bisa karena sumbatan atau infeksi atau kelainan genetik. Itu biasanya kita screen sendiri. Nah pada anak besar hepatitis itu bisa karena hepatitis A paling sering. Kalau B dan C itu biasanya diturunkan atau terkena lewat darah. Itu biasanya terjadi nanti 20-30 tahun lagi baru dia akan ada gejalanya. Jadi yang sering biasanya pada anak besar adalah hepatitis A. Nah kalau hepatitis A itu dia akan datang dengan gejala seperti ini. Mual, muntah, sakit perut, lemes badannya, tidak mau makan minum, bisa diare. Kalau sudah terlalu berat, dia kadang-kadang ada perdarahan atau penurunan dari kesadaran itu. Oke. Nah, fakta mitos lagi nih dok, berkaitan dengan tadi. Nah, yang dikatakan dengan masyarakat saat ini, hepatitis akut katanya dapat mewabah menjadi pandemi. Waduh. Itu gimana dokter? Fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos. Ya. Karena penyebarannya tidak secepat itu dan biasanya dengan higiena yang bagus, cuci tangan yang bersih, tidak berbekas-bekas makanan, itu dia bisa diputus. Jadi karena bukan seperti yang penyebarannya lewat udara ya, itu kan lebih cepat. Ini kan karena saluran cerna dia bisa lebih dicegah asal orang tua mengajarkan dengan baik
anak-anaknya seperti Ya, itu. ya. Jangan terlalu berlebihan juga, tapi memang harus tetap waspada ya. Iya, Ya, betul betul. sekali ya. Dan juga higienitas itu penting sekali ya dok ya. Nah mungkin nih masyarakat juga pengen tahu nih ya dok ya, tips nih dari dokter nih supaya kita juga bisa tahu cara pencegahannya, terus juga mengobatinya ya. Apalagi kalau misalnya pertama kali ini terjadi kejadian-kejadian gejala-gejala yang Ya. mengarah ke sana nih ya, yang serupa. Menyerupai ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya pada saat di rumah gitu Ya. sebelum dibawa ke rumah sakit? Silakan dokter. Ya. Jadi tentunya kalau seorang anak mau dijaga itu dia harus diberikan nutrisi yang bagus ya, dijaga pantau tumbuh kembangnya. Kita punya aplikasi namanya Primaku dari IDAI, itu bisa memantau tumbuh kembang anak. Yes. Pastikan bahwa anak itu ikut dengan growth-nya dia. Kalau misalnya dia itu tumbuh kembangnya bagus, diberikan makan yang cukup, diajarkan cuci tangan dengan baik, seharusnya dia bisa melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam badannya. Nah, yang lain adalah tentunya tidak bekas-bekasan makan antara teman. Biasanya anak-anak di sekolah itu kalau punya makanan dia akan ya dengan baik hati ngasih gitu ya ke temennya. Nah, itu nggak boleh saat ini dulu. Oke. Jadi sendiri-sendiri. Alat makannya Ya, yang bersih. Jangan di-sharing lah ya. Ya, makan makanan yang matang, lalu air minum juga yang matang, lalu cuci tangan setelah makan ya. Setelah buang air besar juga karena ini penularan lewat mulut dan saluran cerna. Jadi dia harus kalau habis buang air besar dia harus cuci tangan yang bersih dengan sabun pasti ya. Yang lain juga tentunya anak tetap divaksinasi sesuai dengan vaksinasi yang ada di Indonesia supaya imunitasnya tuh cukup baik. Betul. Seperti itu. Rasanya itu dan ya tentunya sanitasi di lingkungan di sekolahan harus bersih, harus dipastikan bahwa itu tidak menjadi pusat penularan dari penyakitnya. Betul ya, Betul, rumah, betul. sekolah, playground, tempat main, mall, waduh semuanya ya sebenarnya juga harus ikut andil nih dalam pemutusan mata rantai penularan dari hepatitis akut misterius ini ya. Jangan sampai deh pokoknya amit-amit ya Indonesia jangan sampai jadi endemi ya. Kayak jangan sampai ya. Oke deh kalau gitu. Dokter, terima kasih informasinya. Yes. Semoga kita tetap dokter. sehat, anak-anak di Indonesia juga tetap sehat, terhindar dari hepatitis akut ataupun Iya, dan misterius juga ini. anak-anak sehat, ibunya happy, ya kan semuanya happy juga, negara juga jadi kuat dong pastinya. Yes, dan selalu sehat dan selalu nonton Hidup Sehat. Betul sekali, jangan lupa nih ya, supaya kita sehat terus, jangan lupa nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, hanya di TV One. Saya Dr. Ekles. Saya Dr. Rini Tarlin, Indonesia, hidup sehat.